Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan kembali bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang menjadi tema bagi perenungan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini adalah dari budak dunia menjadi anak Allah. Dari budak dunia menjadi anak Allah. Di dalam surat kepada jemaat di Galatia ini, Rasul Paulus memberikan satu perbandingan, yaitu yang pertama adalah budak dan yang kedua adalah anak. Tentu kita tahu perbedaan antara budak dan anak, tetapi kalau kita baca dari ayat 1 dan ayat 2, Paulus melihat satu hal yang sama antara budak dan anak. Dalam hal ini, anak yang masih belum akil balik. Ya, budak dengan anak yang masih belum akil balik, yang adalah ahli waris, itu memiliki persamaan, yaitu mereka sama-sama ada di bawah kuasa orang lain. Kalau budak kita tahu bersama, budak dimiliki oleh tuannya, dan hidupnya tidak merdeka, semua diatur oleh tuannya. Sedangkan anak itu adalah pemilik dari segala sesuatu. Tetapi di dalam masa kuno, di dalam dunia Israel pada saat itu, seorang anak yang belum akil balik, dia berada di bawah perwalian. Di ayat 2 dikatakan, perwalian dan pengawasan. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan epitropos dan oikonomos. Epitropos itu seperti tutor atau guardian yang mengajarkan anak dalam berbagai hal, mengajarkan moral, mengajarkan tentang agama, mengajarkan keterampilan, dan lain sebagainya. Dan itu terus diajarkan kepada anak
sampai dianggap dia sudah mandiri. Dan kata yang kedua tadi adalah oikonomos, yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan istilah penatalayan atau manajer bagi anak itu. Ia mengurus warisan. Jadi seorang anak walaupun dia ada ahli waris, tetapi dia belum boleh menggunakan warisan yang menjadi haknya sampai pada usianya sudah dewasa, baru dia boleh menggunakan dengan merdeka warisan yang dimilikinya. Jadi persamaannya terletak di situ, bahwa mereka berada di bawah pengawasan, dan kalau mereka melakukan kesalahan, maka pengawasnya tadi atau epitroposnya tadi berhak untuk memberikan hukuman yang tepat baginya. Demikian juga dengan budak. Jadi konteks budak di dalam bagian firman Tuhan ini adalah bagaimana sebelumnya manusia berada di bawah ikatan dari hukum Taurat yang memaksa, yang memperbudak manusia, sehingga melalui hukum Taurat manusia mengenal dosa, dan manusia tidak ada yang lolos dari yang namanya melakukan dosa. Namun kita melihat bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun yang membawa orang kepada hukum Kristus. Sebelum orang mengenal Kristus, maka hukum Taurat itulah yang menjadi penuntun, yang menjadi epitropos tadi, yang membawa seseorang untuk belajar dasar-dasar hukum. Ya, itulah yang menuntun mereka sampai mereka mengenal Kristus. Nah, setelah mengenal Kristus, maka manusia menjadi anak-anak Allah. Ya, setelah usianya cukup, dia mendapatkan kemerdekaan karena dia sudah dewasa. Ya, dalam hal ini dia menjadi anak Allah. Nah, itulah yang membawa perubahan dalam hidup manusia. Ada dua hal yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah perubahan status. Dari budak menjadi anak. Dari budak menjadi anak. Budak, dia tidak memiliki hak waris. Tetapi seorang anak, dia memiliki hak waris. Dalam konteks ini, anak-anak Allah mewariskan keselamatan yang dijamin. Ya, ketika seseorang mendapatkan status sebagai anak Allah, semata-mata karena anugerah, karena belas kasih, karena kasih karunia Tuhan. Dan dia mendapatkan hak waris yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Di ayat 5 dikatakan manusia diterima menjadi anak. Dalam arti dia diadopsi. Ketika diadopsi, maka menurut hukum Romawi pada saat itu, bahkan sampai saat ini, ketika seorang anak sudah diadopsi, maka orang tua yang lama tidak berhak lagi mengklaim, walaupun mungkin dia adalah orang tua kandungnya. Kalau sudah ada hitam di atas putih secara hukum, maka anak adopsi itu secara sah, secara legal menjadi anak dari orang tua yang baru. Kata adopsi itu yang dipakai. Kita diadopsi oleh Allah, maka pihak lain selain Allah tidak berhak lagi mengklaim bahwa kita adalah anaknya. Jadi kita diadopsi oleh Allah dan secara hukum itu berlaku selama-lamanya. Perubahan yang kedua adalah perubahan hidup. Ya, di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Galatia, kalau mereka sudah memiliki status baru sebagai anak Allah, maka mereka seharusnya juga hidup sebagai anak Allah. Mereka tidak boleh lagi memperhambakan diri kepada ilah-ilah lain, kepada hidupnya yang lama sebelum mereka mengenal Kristus. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagi kita yang meyakini kita mendapatkan status yang baru sebagai anak Allah, mari kita periksa hidup kita. Apakah kita sudah mencitrakan diri sebagai anak-anak Allah yang sejati? Ataukah kita hanya sebagai orang Kristen, tetapi hidup kita tidak seperti Kristus? Jadi mari kita periksa diri kita. Kalau kita masih belum menunjukkan perbuatan kita sama dengan status kita sebagai anak Allah, mari kita berubah. Kita ubah diri kita, kita hidup seperti selayaknya anak Allah yang mendapatkan janji
keselamatan sebagai ahli waris kerajaan sorga. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Allah yang memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami beroleh bagian menjadi ahli waris, menjadi pemilik kerajaan sorga. Kami bersyukur karena itu tidak bisa diambil dari kami, oleh karena Tuhan yang telah mengadopsi kami. Tolong kami dengan status sebagai anak Allah, agar kami boleh menjalani transformasi hidup, agar hidup kami sesuai dengan status baru sebagai anak Allah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk hidup terus sebagai anak-anak Allah yang menerima berkat Allah dan menjadi saluran berkat Allah di mana Tuhan menempatkan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.